Yo, bersama Began sama gue di sini Bro Gama, Bro Ganteng Maksimal, dan sekarang gue akan ngebahas tentang manfaat tidak ejakulasi hari ke harinya. Tapi gue nggak sendirian karena gue ngundang Mbak Rahel Tantra buat ngejelasin ini. Kenapa? Karena dia lebih capable. Oke, so gue cuman bagian opening dan closing aja sebenarnya. So langsung ke video aja. Oke, so gue udah sama Mbak Rahel nih. Mbak Rahel, kita sekarang mau ngomongin nih manfaat tidak ejakulasi selama beberapa hari. Hari ke hari berarti efeknya beda ya. Nah, gue minta tolong nih Mbak untuk bantu ngejelasin nih tabel ini nih. Oke. Ayo. Oke. Jadi di sini aku mau kasih tahu soal manfaat tidak ejakulasi selama 30 hari itu aku bagi menjadi per minggu ya, supaya nggak terlalu banyak. Jadi ini yang aku tulis di sini ini adalah apa yang terjadi di tubuh dan apa yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang tidak melakukan ejakulasi selama 30 hari dengan cara semen retention. Karena kalau misalnya kalian tidak melakukan ejakulasi selama 30 hari dengan cara no-fap, itu kan artinya menjauhi sama sekali yang namanya energi seksual dan sama sekali menjauhi yang namanya porn atau seks. Nah, di sini kita kan mulai dari ejakulasi ya. Kalau laki-laki itu memulai dari ejakulasi. Kenapa dimulai dari ejakulasi? Berarti dia dimulainya dia untuk tidak ejakulasinya kan. Jadi startnya Pas dia habis ejakulasi. Pas habis ejakulasi itu berarti dia startnya kan. Oke. Saat laki-laki melakukan ejakulasi, dia telah melakukan misinya. Misinya itu selesai, dia sebagai makhluk yang tugasnya untuk beranak pinak ya, atau berkembang biak, itu dia selesai karena dia sudah mengeluarkan benih-benihnya untuk istrinya. Jadi dalam diri itu anggaplah bahwa tugasku selesai gitu. Makanya kalau misalnya mereka sudah menyelesaikan tugasnya ini, semua hormon dan semua bagian tubuh itu langsung lari ke otak dan dia kayak brain fogging, pernah dengar nggak? Jadi kondisi dimana laki-laki itu setelah ejakulasi itu kayak yang kosong, terus yang nggak clear gitu loh, jadi kayak ada fogging di otaknya. Nah itu tuh adalah salah satu cara tubuh untuk kasih tahu untuk relax. Kamu udah selesai nih, saatnya kamu santai gitu. Makanya ada juga yang namanya masa refraktori, di mana laki-laki itu setelah mereka melakukan ejakulasi, mereka tidak ada keinginan lagi tuh untuk melakukan hubungan seksual. Misalnya kamu baru selesai ejakulasi, terus abis itu kan udah kayak nggak mau disentuh lagi, nggak mau main di situ lagi. Oke, itu namanya refraktori tuh. Ya, itu namanya masa refraktori. Jadi masa refraktori. Gitu. Kenapa? Saat udah ogah. Oh, udah ogah banget gitu. Ogah. Jadi ditawarin porn atau apapun udah nggak mau. Nah, masa refraktori ini tiap orang berbeda. Mulai dari beberapa menit sampai beberapa hari. Jadi nggak sama buat laki-laki. Oh, ada yang berhari-hari. Ada yang berhari-hari. Oke. Dan itu bisa dimanfaatkan kan untuk melanjutkan yang namanya tidak ejakulasi ini. Nah, di masa ejakulasi ini dia tuh bukan puncak performa dari semua tabel ini. Ini adalah puncak ini adalah startnya, peaknya. Oke. Ini sudah nih, terus di hari pertama sampai hari ke-7, di minggu pertama, kan kamu punya badan itu, kalau biasa kamu ejakulasi seminggu sekali, kamu punya kondisi di mana stabilnya itu ya di situ. Nah, ada namanya homeostasis, di mana kondisi tubuh kita itu berada di yang stabil menurut badan. Jadi walaupun kamu melakukan apapun dan makan apapun, kondisinya tetap kayak gitu loh. Itu namanya homeostasis. Oke. Nah, di hari 1 sampai 7 ini, kalau sebelumnya kamu ejakulasi seminggu sekali, homeostasismu kan berarti di sini kan. Setelah ejakulasi. Nah, di sini kan pasti akan terjadi penambahan energi. Penambahan energi dari peaknya itu kan mulai naik tuh, penambahan energi. Terus kalau misalnya energinya itu kamu olah dan kamu buat melakukan kegiatan lain, itu kan otomatis motivasimu naik karena energimu banyak. Apa perubahan yang terjadi di tubuh? Ya, peningkatan energi vital. Di saat minggu pertama itu kan, karena kamu sebelumnya itu biasa ejakulasi, berarti pengen lagi kan? Ada peak lagi yang bikin dia pengen keluar lagi, pengen ejakulasi lagi. Di hari ke-8 sampai ke-14, di situ ada pressure karena energi seksualnya udah numpuk banget. Dan belum dibuang. Dibuang. Mungkin kalau gue bisa bantuin ringkas, jadi homeostasis ini kebiasaan yang misalnya udah seminggu selalu ejakulasi seminggu sekali. Berarti kan kita udah punya kebiasaan untuk dikeluarin seminggu sekali kan? Ya.
Nah, stabilnya itu gitu. Berarti setiap hari ke-7 tuh energi mulai naik. Nah, tapi ini kebiasaan dirusak jadi nambah ke hari ke-8 itu. Ya, kamu melakukan pergeseran. Oke, digeser. Nah, digeser nih. Kamu kan sedang berusaha menggeser nih. Sampai hari ke-8 dan 14 tuh. Oh, jadi biasanya itu energi naik, ini naik juga. Iya. Dan turun lagi karena dia ejakulasi. Turun lagi kalau Oke, ejakulasi. ini kalau diterusin berubah gitu. Berubah. Kalau diterusin berubah. Nah, di situ kan ada tekanan tuh. Energi seksualmu udah numpuk banget kan, kayak yang kamu tuh berat, uring-uring. Oke. Hawanya mau marah aja. Disitulah dibutuhkan tekad. Dengan tekadmu yang kuat itu, kamu bisa makanya kembali ke goals ya. Mau ngapain, kamu harus selalu ingat kalau tujuanmu itu adalah tidak ejakulasi 30 hari gitu, dan itu harus selalu diingat. Nah, di sini itu badan mulai menyatukan energi itu dengan tubuh. Jadi misalnya kan energi seksual nih di bawah. Nah, dia itu mulai, kalau kamu melakukan latihan yang semen retention, kamu kan diharuskan banyak bergerak, ya exercise atau olahraga atau meditasi atau yoga, itu mulai menyatu energi itu ke tubuh. Oke? Nah, di luar kamu akan kelihatan lebih berseri. Jadi kayak misalnya orang-orang tuh lihat, "Kamu wah kok Faris beda," gitu. Karena mungkin dia di minggu ini gitu. Ya, di minggu inilah terjadinya itu yang kamu kelihatan lebih shiny, berseri gitu. Tapi kalau misalnya dia itu homeostasisnya adalah 2 minggu sekali, akan beda gitu. Ya paling sampai sini aja. Berarti ini kan case untuk orang yang kebetulan seminggu sekali gitu kurang lebih. Terus di hari ke-15 sampai 21 kan di minggu pertama dan kedua ini ada 2 kali homeostasis yang diabaikan, bener nggak? Oke, ada 2 kali kebiasaan 2 yang kali diabaikan. Untuk membentuk kebiasaan baru. Untuk kebiasaan baru. Jadi setelah itu di di minggu ketiga, kebiasaan itu tuh udah mulai calm. Dia tuh nggak menggebu-gebu lagi. Oh, jadi ngamuk itu di yang minggu kedua aja. Ya, 1 dan 2 tuh dia ngamuk, terus yang minggu ketiga itu dia mulai calm. Karena energi seksual itu kalau kamu latihan, energi seksual itu mulai selaras dengan tubuh secara keseluruhan. Di situ kamu akan punya kekuatan untuk memutuskan, aku lanjut atau aku mau ini atau aku mau itu. Itu tuh kamu punya willpower itu. Terus kalau secara sosial, kamu tuh jadi lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ngaruh secara ajaib. Terus kamu jadi lebih present gitu loh. Jadi pikiranmu nggak kemana-mana, pikiranmu hadir di saat itu. Lebih fokus. Ya, fokus. Di minggu ketiga ini. Di minggu ketiga. Nah, di minggu keempat, kamu tuh lebih berdaulat. Kamu punya kekuatan yang lebih mudah dan kamu membentuk homeostasis yang baru. Apa sih kekuatan yang lebih mudah maksudnya? Jadi gini, kalau ini berhubungan dengan berdaulat ya. Kayak misalnya kamu bayangkan kamu adalah raja gitu kan. Duduk di singgasanamu. Kan nggak mungkin kamu raja terus kamu, aduh gue bisa nggak ya ini memerintah, gue bisa nggak ya gitu. Tapi raja tuh yang lebih rakyatku pede, ya, lebih pede, lebih menguasai diri sendiri dan menguasai keadaan, dan dia tuh punya kekuatan untuk memilih itu lebih mudah. Jadi decided-nya itu juga lebih cepat. Oke. Kalau Dan hadir menyeluruh? Hadir menyeluruh ya itu secara keseluruhan tubuh, secara energi itu menyeluruh, dan dia sudah membentuk homeostasis yang baru. Jadi akan ngulang lagi ya bagaimana kalau dia keluarin di gini sudah. Kalau dia udah ngebentuk homeostasis baru, kebiasaan baru, terus dia ejakulasi lagi, berarti dia mulainya dari homeostasis yang ini, sebulan. Iya, seharusnya. Berarti efeknya akan sebulan. Baru di yang ini jadi sebulan gitu. Oh enggak, sama per minggu. Oh tetap per minggu juga? Tetap per minggu. Gitu, okay. Tapi intinya udah kebentuk kebiasaan baru. Kebiasaan baru, jadi di nanti minggu ini kan 4 ya, minggu kelima, dia tuh nggak akan ada, belum tentu tentu dia pilih ini, karena dia sudah tahu kan ini gimana nih selanjutnya. Kalau dia pilih ejakulasi lagi? Ya nggak apa-apa. Dia berarti riset lagi? Enggak, tetap di yang sebulan. Oke. Risetnya kan per minggu. Oke. Nah jadi berarti sebenarnya kalau klien-klien Barel ini ada juga nggak sih yang tujuannya itu untuk nggak ejakulasi? Ada. Buat apa ya? Kan sebenarnya kan setahu gue nih ya, kan klien Mbak itu lebih ke misalnya belum punya anak, terus mungkin susah berhubungan seksual kayak gitu kan. Kenapa malah ada juga yang mau nggak ejakulasi gitu? Karena ini ya, kebanyakan yang memilih untuk ikut training yang aku buka itu karena mereka mungkin tadinya terlalu banyak nonton porn dan membuang-buang spermanya. Mereka merasa ada juga gitu ya? Ada sisanya yang mereka punya itu harus dimanfaatkan dengan baik dan disimpan gitu. Jadi mereka, Mbak, daripada gue buang-buang terus, gimana caranya supaya gue bisa berdaulat.
Jadi emang enggak ejakulasi itu bagusnya ada? Ada. Bikin jadi kita tuh lebih tahu mau ngapain gitu. Lebih tahu mau lebih pede untuk melangkah gitu. Ya, seperti yang tertulis di sini. Oke, jadi tadi sekian nih ngomongin tentang manfaat tidak ejakulasi 30 hari. Nah ini kalau misalnya dibikin manfaat tidak ejakulasi 360 hari, beda nggak tabelnya? Kayaknya udah ini aja terus. Jadi akan berulang sebulan. Ya, berulang-berulang. Oke. Inilah pokoknya perbedaan ya. Nanti boleh dites sama kalian juga. Harus dicobain. Tes deh, supaya apakah cocok sama tabel ini? Coba komen di bawah mungkin setelah sebulan lagi. Mungkin setelah sebulan lagi komen lagi nih, cocok nih sama tabel ini nih. Nanti kalau ada yang lu nggak ngerti, komen di bawah, ntar gue jawab apa artinya. Ini yang agak bikin gue bingung adalah homeostasis, ini artinya kebiasaan, ya kan? Kalau berdaulat itu artinya orang itu lebih tahu mau ngapain. Kalau psikososial ini gampang bergaul gitu ya. Kalau selaras tadi apa selaras? Selaras tuh energi seksual yang dia punya itu sudah menyatu dengan tubuh secara fisik. Efeknya? Efeknya ya dia jadi nggak merasa berat di bawah lagi. Jadi dia lebih. Jadi energinya tuh udah naik ke seluruh tubuh gitu. Hubungannya dia bisa gampang bergaul gitu. Yes. Oke. Yang susah lagi tuh udah itu aja sih. Jadi tadi yang susah. Kalau refraktori ini tadi buat ingat sedikit, itu adalah masa di mana lo itu abis keluar terus jadi ogah, enak banget sama apapun yang berhubungan sama seksual gitu ya. Itu semua orang pasti ngalamin. Tadi Mbak Rahel bilang ada yang sejam, semenit, 5 jam, 5 hari, beda-beda tiap orang gitu ya. Oke, kalau gitu thank you udah nonton. Jangan lupa di klik comment, like, and subscribe karena semua itu gratis. Dan komen di bawah apa yang lo bingung, akan gue bantu jawab dan cocokin sama lo praktekin. Bener apa enggak? Tabelnya ini pas apa enggak? Ini udah based on banyak klien deh. Sip, thank you. Jangan lupa di klik comment, like, and subscribe. And I see you in the next video.